Dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, selamat datang dan selamat beribadah keluarga di hari Rabu ini, masih dalam minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Kiranya kasih, berkat dan sukacita Roh Kudus memenuhi kita sekeluarga sekalian. Sebelum kita beribadah, marilah kita secara pribadi bersaat teduh sejenak. Jemaat yang Tuhan kasihi, kami jemput marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Bapak Ibu sekalian, kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dari hari ke hari, dalam suka dan duka,
Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga kami, sekalipun masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Kami hendak menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh-Mu yang kudus untuk mengurapi kami semua. Berkati keluarga kami, berkati para pelayan yang melayani pada malam hari ini, mulai dari pelayan firman, pelayan liturgos, pemandu lagu, pemusik, dan seluruh tim IT yang mempersiapkan rekaman ini hingga nanti editing, sehingga peribadahan ini boleh terlaksana untuk menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih dan mengasihi di dalam Yesus Kristus, mari kita satukan hati di hadapan Tuhan, mari kita berdoa bersama dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, sungguh besar kasih karunia-Mu di sepanjang kehidupan kami. Mulai kami terbangun sampai detik ini, kami boleh beribadah bersama keluarga kami, sekalipun kami melakukannya di rumah kami masing-masing ataupun kami sedang beribadah dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu tetap ada di dalam setiap tempat yang sedang kami adakan ibadah ini Tuhan, maupun Roh Kudus-Mu boleh ada di dalam diri kami, sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu, bahkan dapat melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami lepas pribadi. Layakkan seluruh umat-Mu Tuhan yang saat ini beribadah dan hamba-Mu juga, kiranya hikmat juga boleh ada di dalam diri hamba, sehingga setiap ucapan yang hamba-Mu ucapkan itu adalah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dan mengasihi di dalam Yesus Kristus, saya undang untuk berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Kitab Amsal pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijaksanaanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu.
Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota, dan orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, "Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari." Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, "Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya." Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat, silakan duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dan mengasihi di dalam Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya harap kabar kita semua dalam kondisi sehat, tetap ada sukacita, dan tetap yang paling penting, kita tetap memiliki iman yang besar akan Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih dan mengasihi di dalam Yesus Kristus, undangan. Kata undangan berasal dari kata atau kata dasarnya adalah undang dengan akhiran kata an yang berarti panggil atau memanggil, sedangkan mengundang berarti memanggil atau mempersilahkan orang-orang untuk datang ke dalam suatu pesta. Jadi sebuah undangan adalah kata benda di mana dipanggil, di mana orang-orang dipanggil atau dipersilahkan untuk datang di sebuah tempat, di sebuah kejadian, di sebuah waktu yang semuanya merupakan bagian dari sebuah undangan. Umumnya orang-orang yang menerima undangan pernikahan terkhususnya akan dapat merasakan atau turut merasakan kebahagiaan dari orang yang mengundangnya, karena ada perasaan bahagia akan adanya sebuah pesta, salah satunya pernikahan yang akan segera terlaksana. Tetapi bagaimana Bapak Ibu yang terkasih jikalau undangan tersebut justru sebuah undangan yang dapat menyusahkan diri kita di sepanjang hidup kita? Beda ceritanya dengan undangan pernikahan tentunya. Loh, kok bisa sih Fik undangan? Kok emang ada undangan ya yang dapat menyusahkan diri sendiri? Gak mungkin deh, semua undangan tuh di mana-mana itu semuanya membawa sukacita. Saya jawab Bapak Ibu, ada undangan yang dapat membawa kita pada sebuah kesusahan, dan kesusahan itu akan terus berlangsung di sepanjang kehidupan orang-orang yang tak beriman. Mari kita lihat kembali ke dalam Alkitab kita dan kita lihat apa bentuk dari undangan tersebut. Jemaat Tuhan yang terkasih dan mengasihi di dalam Yesus Kristus, masih berbicara tentang kitab Amsal yang sama-sama kita ketahui bahwa kitab Amsal merupakan tulisan dari Raja Salomo yang sangat terkenal sebagai raja yang sangat bijaksana. Dan terkhususnya pada pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-18 ini, Raja Salomo menawarkan kepada kita akan adanya dua undangan dari sang pemilik pesta, yaitu Yesus Kristus. Dua tawaran undangan ini ialah, satu, undangan berhikmat. Yang kedua adalah undangan kebodohan. Salomo membagi dua undangan ini menjadi dua bagian juga. Mari kita lihat kembali sedikit mundur bacaan kita dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Itu menjadi bagian uraian yang disampaikan oleh Salomo perihal tentang undangan hikmat. Dalam undangan hikmat tersebut, Salomo menyampaikan kepada kita sekalian, siapapun yang menerima atau mengambil kesempatan undangan hikmat itu akan mendapatkan sebuah keuntungan. Keuntungan yang akan Tuhan berikan kepada anak-anaknya yang mau datang bersedia dalam undangan hikmatnya itu ialah, mari kita lihat pada ayatnya yang kedua, ayatnya yang pertama terkhususnya. Siapapun yang datang dalam undangan berhikmat itu akan masuk dan berada di dalam sebuah rumah hikmat yang dimana terdapat 7 tiang di sekitarnya. Para penafsir meyakini bahwa ketujuh tiang ini merupakan bagian dari penciptaan Allah, di mana Allah menciptakannya dengan penuh hikmat ilahi,
Dan sama-sama kita mengetahui juga, seringkali kita sudah bahas juga, di dalam perjanjian lama angka 7 menjadi simbol sebuah kesempurnaan. Wow, Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata setiap orang yang berada di dalam rumah hikmat Tuhan akan mendapatkan keuntungan yang sempurna dari Sang Ilahi. Lebih lanjut Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita lihat lagi bahwa bagi barang siapa yang bersedia untuk datang dan mengambil undangan berhikmat itu yang diberikan kepada kita dari Sang Pemilik Pesta, yaitu Yesus Kristus, pastinya akan mendapatkan keuntungan yang lain, yaitu kehidupan yang damai sejahtera jikalau ia berada di dalam rumah hikmat Tuhan dan diberikan kekuatan yang begitu baik adanya, begitu sempurna adanya bagi orang yang benar. Dan tentunya yang terakhir, setiap langkahnya pastinya akan dituntun oleh Sang Pemilik Pesta, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, undangan kebodohan. Mari kita lihat kembali ke dalam perenungan firman Tuhan kita, mulai dari ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-18. Di sini menjadi bagian atau gambaran dari undangan kebodohan. Dalam undangan kebodohan tersebut, Salomo kembali menggambarkan undangan tersebut seperti sebuah perumpamaan tentang perjamuan kebodohan. Jadi barang siapa yang menolak untuk datang dalam hikmat Tuhan, sudah dipastikan. Barang siapa yang menolak untuk mengambil undangan hikmat dari Tuhan, sudah dipastikan ia akan mengambil undangan kebodohan tersebut. Dan kemudian sudah dapat dipastikan juga, siapapun yang mengambil undangan kebodohan itu, dia akan berada di dalam rumah kebodohan. Dan Bapak Ibu tahu, rumah kebodohan akan memberikan atau menawarkan kesenangan yang semu. Kesenangan yang sifatnya hanya sementara yang ditawarkan oleh dunia. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lihat, saya ingin mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah untuk membuka di Galatia pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-19 sampai 21. Di sana sudah dijabarkan tentang roh-roh kedagingan, dan disitulah roh-roh kedagingan itulah yang terdapat di dalam rumah kebodohan. Ada kemabukan, ada percabulan, ada pesta pora, dan sebagainya. Jikalau Bapak Ibu lihat lagi kembali di ayat yang ke-13, di sana sangat kentara membahas tentang yang namanya perempuan bebal. Di sini bukan kita melihat tentang atau mendiskriminasikan kehadiran seorang perempuan, bukan, tetapi lebih dilihat bahwa adanya perempuan bebal yang tanpa rasa malu akan turut masuk bergabung dengan orang-orang yang berada di dalam rumah kebodohan. Yang di sini konotasinya akan mengarah pada yang namanya pesta pora. Luar biasa kan Bapak Ibu? Ternyata di dalam rumah kebodohan memang senang, kita akan mendapatkan kesenangan yang begitu luar biasa, tetapi sifatnya hanyalah sementara. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dan apa upah bagi mereka yang memilih untuk mengambil undangan kebodohan dan berada di dalam rumah kebodohan? Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk lihat di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-6 ayat 23. Firman Tuhan di sana mengatakan bahwa upah dari dosa, kita sama-sama tahu bahwa semua yang ditawarkan dalam rumah kebodohan itu adalah bentuk dari dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan upah dari dosa adalah maut. Makanya dikatakan pada ayatnya ke-18 Bapak Ibu yang terkasih, mereka yang datang dalam undangan kebodohan akan merasakan seperti sedang berjalan menuju dunia orang mati. Akan tetapi dunia orang mati di sini adalah penggambaran dari arwah-arwah orang-orang yang sudah mati, yang pastinya tidak memiliki tempat terbaik di sisi Allah di Taman Firdaus. Kenapa? Karena perbuatan dosa mereka yang begitu luar biasa menyakiti Allah, dan sepanjang kehidupannya dia tidak melakukan pertobatan. Sehingga digambarkan di ayatnya ke-18, orang-orang yang berada di rumah kebodohan seperti sedang berjalan menuju yang namanya dunia orang mati. Demikianlah firman Tuhan ditafsirkan bagi kita sekalian Bapak Ibu yang terkasih. Kemudian ada beberapa catatan penting yang bisa kita jadikan dalam aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama,
Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memahami bahwa orang beriman adalah orang-orang yang memiliki kepercayaan atau keyakinan akan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan di dalam kehidupannya. Akan tetapi Bapak Ibu, orang beriman belum tentu mampu menjadi orang yang berhikmat. Mengapa bisa? Karena menjadi orang berhikmat berarti dia memberikan dirinya untuk dituntun oleh Allah. Dan seperti yang dikatakan di kitab Amsal pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-7, orang yang berhikmat adalah orang yang takut akan Allah. Dan kita bisa lihat, orang yang takut akan Allah berarti menjauhi segalanya tanpa terkecuali sedikit pun. Menjauhi segala perbuatan dosa, segala perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan sebagai bentuk dirinya mau hidup sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dan orang pandai pun belum tentu berhikmat, namun orang berhikmat sudah tentu ia adalah orang yang pandai, karena memiliki kerendahan hati untuk mau menerima pengajaran Tuhan dan menjadikan Taurat sebagai kesukaannya. Dan tidak hanya menjadikan Taurat sebagai kesukaannya, ia juga mau melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan demikian Bapak Ibu yang terkasih, kitab Amsal pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-10 sampai ke-18 ini ingin mengatakan kepada kita sekalian bahwa Tuhan mengadakan sebuah pesta di mana ia ingin semua tamu-tamu yang datang ke dalam pestanya adalah anak-anak yang beriman, berhikmat, dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Terakhir Bapak Ibu yang terkasih, yang harus selalu kita ketahui bahwa Allah memberikan kepada anak-anaknya, setiap anak-anaknya sebuah kebebasan. Kebebasan terkhususnya kebebasan dalam memilih. Memilih untuk menjadi orang bodoh atau memilih menjadi orang yang penuh hikmat. Dan semuanya, dan sama-sama kita ketahui, jikalau kita memilih untuk menjadi orang yang bodoh, orang bodoh, berarti kita menghina kekudusan Allah, mencemari kekudusan Allah dengan perbuatan dosa kita di dalam dunia. Tetapi sebaliknya, kalau kita memilih menjadi orang yang berhikmat, sudah pasti orang yang berhikmat adalah orang yang beriman karena hidupnya takut akan Allah. Sekarang bagi Bapak Ibu yang terkasih, yang ada di rumah ataupun di kantor ataupun dimanapun Bapak Ibu yang sedang nonton kanal YouTube GPIB Peniel saat ini, terkhususnya ibadah keluarga, malam ini Tuhan menawarkan dua undangan untuk kita sekalian. Apakah Bapak Ibu saudara-saudari dan saya mau mengambil undangan kebodohan atau mau mengambil undangan hikmat? Dan semuanya pilihan ini ada di tangan kita sekalian. Tuhan tidak akan memaksakan karena Tuhan selalu memberikan anak-anaknya kebebasan untuk memilih. Akan tetapi Bapak Ibu yang terkasih, apapun pilihan kita, mau mengambil undangan kebodohan ataupun undangan hikmat, itu semua mempengaruhi bagaimana kita hidup di dalam Tuhan atau kita hidup dengan maunya kita sendiri. Tuhan memberkati dan melimpahkan berkat bagi setiap orang, bagi setiap kita sekalian yang bersedia mengambil undangan hikmat dari Tuhan, karena sudah dapat dipastikan hidupnya akan senantiasa dituntun oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih dan mengasihi di dalam Yesus Kristus, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah dan puji di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan melalui firman-Mu di saat ini yang sudah kami renungkan bersama-sama, boleh mengajarkan kami tentang satu hal lagi, bahwa kami haruslah hidup tidak hanya sebagai orang beriman, tetapi kami juga harus hidup sebagai orang berhikmat. Caranya ialah kami mau memberikan diri kami sepenuhnya, tanpa setengah-setengah, tetapi secara utuh dari hidup kami, untuk mau diatur oleh kehendak-Mu, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, yaitu melaksanakan seluruh kehendak-Mu di sepanjang kehidupan kami tanpa terkecuali, dan menjadikan Taurat-Mu sebagai kesukaan di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami masih melakukannya dengan kekurangan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya, dimulai dari niat dan hati yang tulus, kami akan hidup untuk dituntun oleh Engkau. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami masih kerap mengambil undangan kebodohan, kami kerap singgah di dalam rumah kebodohan dengan berbagai roh kedagingan yang semuanya sifatnya hanya kesenangan belaka. Ampuni kami Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya karena Engkau begitu mengasihi kami dan pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa di atas kayu salib yang telah menebus dosa-dosa kami akan hidup sesuai dengan kehendak-Mu, dan seluruh kehidupan kami tentunya akan Engkau tuntun sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Terima kasih banyak ya Bapa kami yang baik, dan saat ini Tuhan kami ingin membawa ke hadirat-Mu kembali Tuhan seluruh para pelayan-Mu yang senantiasa melayani Engkau, terkhususnya Gembala di tempat ini, Ketua Majelis Jemaat di tempat ini, Bapak Pendeta Inyoman Jepun. Tolong Tuhan dalam kesehariannya, dalam padatnya jadwal pelayanannya, tolong Kau berikan selalu kesehatan yang baik, hikmat, serta semangat untuk melayani Engkau dan menuntun seluruh jemaat-Mu GPIB Peniel sebagai domba-domba yang telah Engkau percayakan untuk dituntun oleh beliau. Berkati juga Tuhan keluarganya, mulai dari Oma, Ibu Milka sebagai istri dan ibu, Stefan dan Kenan sebagai anak-anaknya. Kiranya keluarga ini Tuhan senantiasa Engkau limpahkan kesehatan yang baik, berkat yang begitu melimpah, sehingga keluarga ini dapat menjadi alat kepanjangan tangan-Mu untuk menyatakan alangkah besarnya kuasa-Mu atas orang-orang yang takut akan Engkau. Terima kasih banyak ya Tuhan, berkati juga seluruh para pelayan-Mu yang lain, mulai dari penatua, diaken, pemandu lagu, organis, sound system, karyawan kantor, koster, dan seluruh tim kreasi yang ada di belakang layar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Oh Tuhan, Engkau tahu jeripaya lelah kami sudah memberikan waktu kami, memberikan tenaga kami, bahkan waktu tidur kami yang sangat kurang. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, seluruh jeripaya lelah kami tidaklah sia-sia. Sebab kami melakukan semua bentuk pelayanan ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa, berkati juga dunia kami yang Kau tahu semakin parah dengan semakin bertambahnya COVID-19 ya Tuhan. Berbagai daerah sudah dikatakan zona merah dan PSBB pun telah dilaksanakan kembali. Oh Tuhan, kami mohon sudahilah penderitaan atas bumi pertiwi kami. Tolong Tuhan sembuhkan bumi kami sehingga kami boleh kembali beraktivitas bahkan beribadah tanpa rasa takut, tanpa rasa khawatir dan tetap menjaga kesehatan kami. Terima kasih Tuhan karena kami yakin dan percaya hanya Engkau Tuhan dan satu-satunya juru selamat kami yang sanggup menyembuhkan bumi kami dari seluruh bentuk penyakit ataupun bentuk virus yang ada di dunia ini. Terima kasih banyak ya Bapa, dan kami serahkannya ke dalam tangan-Mu seluruh jemaat-Mu,
terkhususnya di GPB Peniel Palembang ini, mulai dari jemaat sektor pelayanan 1, 2, 3, dan 4, baik mereka sebagai seorang ayah, ibu, suami, istri, anak-anak, mertua maupun menantu. Oh Tuhan, limpahkan berkat-Mu senantiasa atas kehidupan keluarga setiap jemaat-Mu. Mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu atas setiap permasalahan mereka, tolong Tuhan, Engkau turut campur di dalamnya, Engkau berikan jalan keluar mereka, dan Engkau tuntun mereka, temani mereka untuk melewati setiap proses kehidupan mereka, untuk dapat terus berjalan untuk menuju pada jawaban atas setiap doa mereka. Baik mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan, tolong Engkau hampiri mereka dan tumpangkan tangan penyembuhan-Mu, dan di dalam nama-Mu Yesus Kristus, bagi mereka yang saat ini mengalami kelemahan tubuh akan sembuh, karena Engkau tabib di atas segala tabib dan dokter di atas segala dokter. Terima kasih banyak ya Bapak, terima kasih. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Kiranya Engkau mau menyendengkan telinga-Mu untuk mendengarkan serta mengabulkan permohonan kami. Karena doa ini kami alaskan di dalam nama putra-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Marilah sekarang kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengan mengingat firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 19 ayat kelima yang menyatakan demikian. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kita sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya jemput mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kasih yang ilahi, kami mengucap syukur berlimpah-limpahnya berkat dan kasih-Mu
atas kehidupan keluarga kami. Saat ini Tuhan, bersama seluruh umat-Mu, kami membawa ungkapan syukur yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah serta kuduskanlah ya Tuhan, sehingga dapat menjadi alat-Mu untuk menolong sesama dan berguna bagi pekerjaan pelayanan di ladang milik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup dan berkat, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, masih tetap berdiri. Kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari dan laksanakan firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama-sama. Jemaat Tuhan yang terkasih dan mengasihi dalam Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuannya dengan Roh Kudus, senantiasa berlimpah-limpah dan beserta atas kita sekalian.
harapannya.